Jumpa lagi dengan gue Awan di pajaksmart.com. Hari ini kita mau bahas topik yang udah usang ya guys. Masalah ini sejak zaman dahulu sampai hari ini tuh masih terus aja jadi bahan perdebatan gitu. Pertanyaannya adalah gini, kalau gue mau mulai konsultan pajak atau lu mau mulai konsultan pajak, apakah lu perlu mendapatkan izin resmi terlebih dahulu, barulah lu mulai berpraktek konsultan pajak? Contoh seperti dokter. Dokter itu kan dia mesti sekolah, dia mesti dapatin izinnya dulu, baru dia boleh berpraktek sebagai dokter. Gitu. Sama seperti pengacara. Pengacara itu dia mesti kuliah dulu, sekolah dulu, dapatin izin prakteknya, baru dia boleh berpraktek sebagai pengacara. Nah, bagaimana konsultan pajak dan akuntansi? Nah, disinilah wilayah itu terlalu abu-abu, guys. Oke, jadi ini pendapat pribadi gue ya. Ini bukanlah saran yang otentik, ini bukanlah saran yang akademis, tapi ini pendapat pribadi berdasarkan pengalaman pribadi gue gitu. Menurut gue, jawaban yang subjektif dari gue ini ya, yes perlu. Yes perlu. Tapi tidak sekarang. Oke, tapi nggak sekarang. Gimana maksudnya? Gue akan jelaskan mengenai gini ya. Kenapa nggak sekarang? Oke, kenapa nggak sekarang dulu nih? Nanti baru gue jelaskan kenapa perlu. Gue ingat dulu waktu pertama kali gue mulai bisnis konsultan pajak ya. Waktu itu gue lagi stres nih. Waktu itu gue lagi stres karena gue baru berhenti kerja dari sebuah perusahaan. By the way, gue nggak pernah kerja lebih dari 3 bulan ya teman-teman. Gue kerja itu selalu 3 bulan berhenti, 3 bulan berhenti, 3 bulan berhenti gitu. Karena gue nggak bisa kerja, gue nggak bisa disuruh-suruh sama orang. Atau memang karena kualitas kerja gue yang buruk atau gimana gitu ya. Jadi walaupun gaji gede, gue nggak bisa kerja sama orang gitu. Jadi akhirnya gue berhenti terus dan gue sudah coba bisnis MLM, gue udah coba bisnis asuransi, gue udah coba jadi marketing, udah kerja di bank, udah kerja di mana-mana nih. Dan at the end, pada akhirnya, waktu itu tahun 2013 ya, gue waktu itu umur berapa ya? Udah lupa dah. Jadi di waktu itu gue resign yang terakhir itu, gue memutuskan gue nggak bisa nih, gue harus bisnis, tapi bisnisnya apa gitu. Jadi suatu hari gue berpikir ini saat-saat menjelang gue mau resign gitu. Jadi gue berpikir gue harus berbisnis. Nah gue ingat-ingat gue punya skill apa gitu ya. Gue ini orang yang kuliahnya itu dibilang bodoh sih nggak bodoh, cuman males. Pokoknya kalau lu lihat orang males, semalas-malas yang lu lihat orang itu gue pernah seperti itu gitu. Mungkin lu nggak percaya karena sekarang gue udah jadi konsultan pajak, tapi teman-teman gue yang dulu akan tahu seberapa malasnya gue gitu. Dan nilai gue kan jeblok gitu ya. Nilai gue jeblok, nilai gue jelek, jadi ya susah lah gitu ya. Tadi saya mana ya? Tadi sampai gue nggak pernah kerja lebih dari 3 bulan gitu kan. Jadi resign terakhir gue ingat-ingat gue mau kerja apa, gue mau bisnis apa gitu. Satu-satunya bisnis yang gue bisa kepikiran adalah konsultan pajak. Gue nggak bisa dagang, gue nggak punya modal untuk dagang, gue nggak punya keahlian yang lain gitu loh. Gue nggak bisa IT, gue nggak bisa bisnis apapun. Jadi satu-satunya yang kepikiran di otak gue adalah konsultan pajak. Kenapa? Karena gue pernah kerja di konsultan pajak. Nah di perusahaan saudara gue pernah kerja berapa bulan juga gitu berhenti. Tapi di situ gue sedikit-sedikit tahu gitu. Walaupun di situ gue jadi kurir gitu ya, ngantar-ngantar SSP, ngantar-ngantar ke kantor pajak, laporan pajak, tapi gue jadi tahu kantor pajak itu di mana, gue jadi tahu kantor pajak itu prosedur-prosedurnya bagaimana, bikin NPWP bagaimana, apa yang mesti bayar atau mesti dilapor, gue jadi tahu gitu loh, jenis-jenis pajak gue jadi tahu gitu. Jadi dan saat itu bisnis saudara gue itu sudah mulai sukses, udah mulai bagus gitu. Jadi gue melihat ada role model nih, ada orang yang sudah sukses. Gue bisa, kalau gue tekunin ini bisnis, gue bisa seperti dia gitu. Jadi ada keyakinan di situ guys, ada keyakinan. Nah, ketika itu gue memutuskan gue mau di konsultan pajak. Tapi kan gue nggak bisa ikut dia lagi, gue nggak bisa ikut saudara gue. Dan gue juga nggak bisa ngambil klien dari saudara gue dong, kan nggak enak dong. Walaupun saudara, kita nggak bisa ngambil klien dari saudara kita sendiri gitu. Akhirnya gue putuskan gue kerja lagi di konsultan pajak, tapi bukan di saudara gue, di tempat lain gitu. Nah akhirnya gue interview, gue bekerja dengan gaji yang cuman kalau nggak salah 3 juta waktu itu gaji sebulannya. Tapi nggak apa-apa, gue latihan,
Nah, di situ gue belajar banyak sekali. Dalam waktu 3 bulan, gue akhirnya mempelajari semua itu. Gue bisa mempelajari semua ilmu pajak, semua bisnis konsultan pajak, gue mampu kuasain selama 3 bulan. Dan lu juga sama guys, lu kerja di konsultan pajak, dalam waktu 3 bulan lu bisa kuasain kok semua ilmunya. Jadi bullshit kalau lu bilang 3 bulan nggak cukup, itu adalah lu sedang memberitahu gua bahwa lu takut gitu. Ketakutan lu itu mengalahkan keberanian lu di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa, dalam 3 bulan orang tuh bisa menguasai. Nah, setelah 3 bulan gue berhenti. Jadi, tapi sebelum gue berhenti, gue sudah mulai nih bikin brand, bikin kartu nama, gue mulai sharing kartu nama gue mulai door to door tuh, bagi kartu nama kemana-mana gitu. Nah, gue mulai dapatin klien-klien gue itu, gue kasih kartu nama, dapatin klien. Nah, gue masih ingat tuh, di hari-hari menjelang gue mau resign, gue dapatin satu customer gue yang pertama. Nah, satu customer gue pertama, sebuah toko gitu ya, jualan pulpen. Sekarang udah bukan klien lagi. Nah, jualan pulpen. Jadi saat itulah gue punya keyakinan bahwa gue bisa berbisnis. Gitu loh. Gue bisa berbisnis. Gue punya keyakinan. Jadi first client, pecah telurnya lo itu akan sangat penting bagi lo untuk lo bisa punya keyakinan diri bahwa gue bisa nih jalanin bisnis ini. Gitu. Walaupun kliennya nilai kecil, gak apa-apa gitu ya. Terus, waktu itu, menjelang mau resign, gue gak punya duit dong. Akhirnya gue pinjam KTA. Gue pinjam sama bank KTA gitu lah, kredit tanpa agunan gitu ya. Jadi teman-teman ingat, KTA adalah satu-satunya yang lu jangan coba lakukan gitu loh. Jangan coba-coba lu lakukan karena bunganya besar dan jangan pernah lu meminjam duit di bank sebenarnya sih. Kalau saran gua ya kalau bisa. Nah, kalau sekarang lu mau mulai bisnis, lu jangan langsung kayak gua berhenti kerja begitu. Lu ngomong sama gue dulu, kita bisa konsultasi, gue bisa bantu lu, karena gue sudah ada coachingnya untuk orang mau berbisnis dari nol sampai jadi gitu ya, untuk konsultan pajak doang ya. Nah, jadi waktu itu kan gue gaya nekat, gue jalanin. Untungnya dalam waktu beberapa bulan gue bisa punya beberapa klien gitu. Waktu itu gue nggak punya yang namanya kartu izin praktek guys, dan gue tidak punya yang namanya USKP. Gue nggak ujian USKP. Pertama, ujiannya mahal. Waktu itu mungkin sekitar 3,5 juta gitu. Gue nggak punya duitnya, gue nggak punya waktunya untuk belajar, gue nggak punya waktu untuk ikut kursus atau untuk ujiannya sendiri gitu loh. Akhirnya gue nggak ikut. Akhirnya kalau nggak salah, gue menghabiskan 2 tahun guys. Gue menghabiskan 2 tahun tuh hidup sebagai konsultan tanpa punya izin gitu. Nah, gimana? Jadi itulah kenapa gue bilang nggak perlu sekarang gitu. Karena lu bisa hidup, lu bisa berpraktek tanpa lu punya izin konsultan pajak. Ini gue bukan ngajarin lu untuk tidak punya izin, gue ngajarin lu untuk punya izin. Cuman bukan sekarang, kalau lu baru mau mulai gitu. Ini beda seperti dokter. Dokter itu harus punya izin. Kenapa? Dia buka resep. Kalau dia nggak punya izin dokter, nggak boleh, ilegal. Pengacara, dia ke pengadilan. Dia mesti punya kartu izin untuk ke pengadilan. Kartu izin kuasa hukum. Kalau nggak ada, dia nggak bisa. Beda konsultan pajak. Kalau konsultan pajak kan bisa. Gue bisa aja ngerjain SPT perusahaan, ngerjain laporan pajak perusahaan, ngerjain laporan accounting perusahaan, tanpa gue perlu punya izin apapun. Tapi gue punya skillnya. Iya dong. Yang penting gue punya skillnya, gue bisa tanpa gue memiliki izinnya. Gitu, paham ya teman-teman ya? Jadi, sambil lu memulai bisnisnya, lu dapatin klien, di saat tertentu, mungkin dalam 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama, di saat itulah lu harus mulai berpikir untuk memiliki izin. Oke? Di situ, teman-teman. Oke? Jadi, tadi seperti jawaban gue tadi bilang itu adalah, yes perlu, tapi tidak sekarang. Gitu. Nah, tidak sekarangnya itu karena mungkin lu lagi punya kendala dengan uang, lagi pula itu tidak penting-penting amat, karena yang penting tuh skillnya, yang penting skill, bukan izin prakteknya, oke? Tapi seiring berjalannya waktu, ketika lu sudah punya klien dan sebagainya, lu harus punya segera USKP dan segera memiliki izin praktek, oke? Nah ini nih, di sini nih, gue melihat banyak sekali teman atau kenalan. Dia sudah berpraktek konsultan pajak, dia sudah berpraktek konsultan pajak dan accounting, tapi mindsetnya itu adalah mindset freelance, bukan mindset bisnis, guys. Ini beda. Mindset freelance adalah, ya ini bukan bisnis utama dia,
ini hanya sampingan, dia dapat duitnya juga nggak seberapa, klien-kliennya juga murah, jadi dia nggak merasa perlu untuk izin. Begitu kliennya dapat masalah, dia bingung. Gitu guys. Oke, jangan sampai lu seperti itu. Nah, lu harus punya mindset bahwa izin itu penting, lu harus punya izin. Dan izin itu akan menimbulkan keyakinan tinggi atau kepercayaan diri yang tinggi dari lu. Lu yakin bahwa gue punya izin nih, kalau gue datang ke AR atau ketemu orang pajak, gue punya kartu, beres. Gitu. Gue berani punya kartu seperti itu. Nah, itu yang lu harus berani dalam diri lu memperjuangkan hal itu gitu guys. Oke ya, paham ya guys ya? Nah, jadi lu mesti punya mindset bahwa sebagai konsultan pajak, lu harus profesional. Untuk awal-awal lu nggak punya izin nggak apa-apa, tapi ada waktunya 1 tahun, 2 tahun lu harus sudah memulai USKP dan punya izin. Punya izin tuh A dulu, guys. A itu masih dipertahankan 12 bulan baru bisa upgrade ke B. Jadi nggak mudah. Izin tuh bukan sesuatu yang mudah loh ya. Jadi jangan salah. Izin tuh harus dikejar dan bisa makan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk lu bisa mencapai gelar B, izin B. Karena kan minimal lu B dong, lu nggak mau hanya kerjain OP dong, lu mau kerjain badan kan. Jadi lu harus bisa izin B. Gitu. Nah, izin B juga adalah selain memberikan lo keyakinan, itu memberikan apa ya? Kalau gue ketemu konsultan gitu ya, dia punya izin, gue tahu bahwa orang ini komitmen terhadap bisnisnya. Gitu guys. Dia bukan hanya seorang freelance, dia komitmen terhadap bisnisnya. Gue bisa ajak dia ngobrol. Tapi kalau dia punya mindset nanti dulu untuk izinnya, nggak mau punya izin dulu, gue nggak ngerti sih pola pikirnya. Sekarang kalau dia ketemu AR bagaimana? Dia kalau dipanggil pajak bagaimana? Terus kalau dia ketemu kliennya tanya, lo punya izin belum? Mampus deh. Baru tadi siang ada orang telepon gue, konsultasi pajak, dia tanya, lo punya izin apa enggak? Gue punya izin, jadi gue tinggal jawab, oh kita konsultan pajak berlisensi gitu, kita certified tax consultant gitu. Gimana kalau lo nggak punya izin? Kan lo susah jawabnya. Ya kan? Ya lu bisa aja berpartner dengan gua, lu bilang lu punya partner, di partner inilah kita punya tim yang punya izin. Lu bisa aja ngomong gitu. Tapi kan untuk awal-awal boleh seperti itu. Untuk tahun pertama boleh lah. Tapi tahun kedua lu harus yakin, lu harus punya izin, lu mesti bilang, "Oh, gua punya izin. Gua punya izin konsultan, kantor kita resmi, kita bisa ketemu AR dengan yakin kita punya izin konsultan pajak." Gitu, guys. Oke? Nah, kita nggak ngomong etik ya. Kalau kita ngomong etik ya susah. Konsultan pajak sudah berlisensi tentu nggak suka dengan konsultan pajak yang nggak punya lisensi. Gitu. Konsultan pajak yang nggak punya lisensi ya main kucing-kucing aja terus ya. Karena kan dia nggak ada hukum pidananya guys. Nggak ada hukum pidananya ketika dia berpraktek tanpa punya izin gitu loh. Katanya sih mau ditertibkan lagi aturannya, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bisnisnya itu tinggal dikerjain berdasarkan skill, tidak ada kayak dokter ada resep gitu loh. Tidak ada resep ini yang menjadi ilegal ketika diterbitkan oleh orang yang nggak punya izin, gitu loh. Ya kan? Jadi kayak orang internal bikin, kayak gue konsultan pajak nih, gue tinggal bilang gue orang internal dia, gue manajer accounting, boleh dong. Manajer accounting nggak perlu punya izin konsultan pajak. Gitu. Jadi kucing-kucingannya tuh masih jalan, masih gampang gitu loh dikerjain di industri ini. Oke? Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa? Apakah memulai konsultan pajak itu perlu izin resmi? Jawabannya yes, perlu, tapi mungkin nggak sekarang. Gitu ya. Nah, by the way, ini hanya pendapat pribadi gue ya, dan ini berdasarkan pengalaman gue gitu loh. Jadi, maksud gue sih gini loh, intinya banyak orang menunda untuk berpraktek secara profesional dengan alasan dia belum punya izin. Padahal alasan sesungguhnya adalah dia punya ketakutan di dalam dirinya bahwa dia nggak sukses. Nah, mental block ini mesti lu hancurkan, guys. Mental block ini mesti lu hancurkan. Jangan sampai ketakutan lu membuat lu menjadikan berbagai alasan untuk tidak maju dalam bisnis lu. Gitu loh. Oke, lu mesti buang semua alasan. Pokoknya gue akan jadi konsultan pajak yang sukses, gue akan jadi konsultan pajak yang profesional, gue bisa sukses dalam waktu tahun-tahun yang lu tentukan. Gitu. Oke ya. Jadi jangan habiskan waktu lu untuk menunggu izin datang, jangan menunggu waktu untuk USKP, langsung mulai, langsung kerjakan sekarang kalau lu sudah punya visi mau jadi konsultan pajak. Sekarang juga lu mulai. Lu bangun brand, lu bikin kartu nama, lu mulai
prospek, lu mulai mencari klien, lu mulai mengerjakan bisnisnya secara profesional. Gitu guys. Oke. By the way, kalau lu masih bingung, mungkin lu seorang karyawan yang masih terikat pekerjaan dari jam 8 ke jam 5 sore, mungkin lu bingung bagaimana caranya nih kalau mau kerja di Sabtu atau malam hari. Ya udah, gue bisa bantu lu. Lu bisa berpartner dengan gue punya program coaching untuk itu. Nah, untuk bantu lu dari nol sampai lu sukses menjadi seorang konsultan pajak. Gitu. Nah, lu bisa hubungin gue di pajaksmart.com atau di media sosial gue atau di YouTube ini. Nanti tinggal kita bikin janji bagaimana caranya. Gue akan share coaching ini untuk lu supaya lu bisa sukses dari nol. Lu bisa berpindah dari mental seorang pegawai menjadi seorang business owner. Oke? Itu aja teman-teman. Semoga kali ini bisa membantu banyak orang ya. Terima kasih.